Ratusan tahun sebelum Republik Indonesia berdiri, di bumi Nusantara yang kaya akan sejarah dan peradaban pernah berdiri sebuah kerajaan besar bernama Majapahit. Di masa itu, dikenal pasukan pengawal kerajaan yang disebut Bayangkara. Mereka adalah para penjaga, pemelihara keamanan, pengawal kehormatan, dan kedaulatan kerajaan. Pasukan Bayangkara yang dipimpin Patih Gajah Mada memegang teguh 4 nilai catur prasetya yang menjadi pedoman institusi kepolisian Republik Indonesia sampai saat ini. Dengan kesetiaan, keberanian, dan pengabdian, mereka menjalankan tugas mulia demi menjaga ketentraman dan keselamatan. Nilai-nilai luhur itulah yang terus hidup menembus perjalanan zaman menjadi semangat yang tak pernah padam dalam jiwa anak bangsa. Hingga berabad-abad kemudian, setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, bangsa yang baru lahir ini dihadapkan pada tantangan besar. Kemerdekaan harus dijaga, kedaulatan harus dipertahankan, dan keamanan negara harus ditegakkan. Pada tanggal 29 September 1945, Presiden Soekarno melantik Raden Said Sukanto Tjokrodiatmojo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pertama. Kemudian pada tanggal 1 Juli 1946 dengan penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara resmi dibentuk yang setiap 1 Juli dikenal sebagai Hari Bayangkara. Sebuah tonggak sejarah dimulai dengan seragam sederhana, perlengkapan yang terbatas, dan segala keterbatasan yang ada. Para polisi Indonesia berdiri teguh menjaga republik yang masih muda. Mereka menjaga ketertiban, melindungi masyarakat, serta turut berjuang mempertahankan kemerdekaan bangsa. Waktu terus berjalan, memasuki dekade 1950 hingga 1960-an. Indonesia mulai menata pembangunan nasional. Polri pun turut berbenah. Organisasi semakin tertata, pendidikan dan pembinaan personil semakin diperkuat. Kehadiran Polri menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan di seluruh penjuru tanah air, dari kota hingga pelosok desa. Polri hadir menjaga rasa aman bagi masyarakat. Memasuki era 1980-an, langkah modernisasi mulai dilakukan. Sarana dan prasarana kepolisian terus dikembangkan. Kendaraan operasional semakin memadai. Sistem komunikasi semakin canggih. Peralatan pendukung tugas semakin modern. Semua dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kemudian datanglah tahun 1998, sebuah era perubahan bagi Indonesia. Gelombang reformasi membawa harapan baru bagi kehidupan demokrasi. Polri pun memasuki babak transformasi yang sangat penting. Hingga pada tahun 1999, melalui proses reformasi institusi pada masa awal era reformasi, Polri menjadi institusi yang mandiri dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Memasuki abad ke-21, dunia berubah dengan sangat cepat. Teknologi menjadi bagian dari kehidupan manusia, dan Polri terus beradaptasi menjawab tantangan zaman. Layanan kepolisian berbasis digital dikembangkan, sistem patroli modern dihadirkan, pusat komando dan pemantauan terintegrasi dibangun untuk meningkatkan kecepatan respon terhadap berbagai situasi keamanan. Di ruang cyber, polisi cyber hadir menjaga masyarakat dari berbagai ancaman kejahatan digital, melindungi data, mengungkap kejahatan online, dan menjaga keamanan di dunia maya. Sementara itu, peran polisi wanita terus berkembang dan memberikan kontribusi besar dalam berbagai bidang pengabdian, mulai dari pelayanan masyarakat, pelindungan perempuan dan anak, hingga menjadi pemimpin dalam berbagai satuan kerja kepolisian. Di tengah masyarakat, pendekatan community policing semakin diperkuat. Polisi hadir bukan sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai mitra dan sahabat masyarakat.
mendengarkan keluhan warga, membantu menyelesaikan masalah, memberikan edukasi, dan hadir saat masyarakat membutuhkan. Dari masa revolusi, masa pembangunan, masa modernisasi, hingga era digital, perjalanan Polri adalah perjalanan panjang pengabdian kepada bangsa dan negara. 80 tahun telah dilalui, berbagai tantangan telah dihadapi, berbagai perubahan telah dilewati, namun satu hal tetap menjadi pegangan. Semangat Bayangkara, semangat untuk melindungi, semangat untuk mengayomi, semangat untuk melayani. Kini, di usia pengabdiannya yang ke-80 tahun, Polri terus melangkah maju menjadi institusi yang profesional, modern, dan humanis. Demi terwujudnya keamanan dan ketertiban bagi seluruh rakyat Indonesia, 80 tahun mengabdi, 80 tahun menjaga negeri. Selamat Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026, Polri untuk masyarakat. Ewako!